Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nur Adrina. Di sini saya akan melakukan analisis terkait penggunaan model layanan cloud computing di perusahaan atau tempat kerja praktek saya. Berhubung saya kelas karyawan, jadi saya ambil kerja praktek di tempat kerja saya sendiri, yaitu PT Bumi Berkah Boga atau Kopi Kenangan. Sebelumnya saya ragu karena Kopi Kenangan termasuk sektor food and beverage, sedangkan jurusan saya kuliah itu teknik informatika. Tadinya saya berpikir tidak ada sangkut paut atau sambung menyambungnya sama tempat pekerjaan saya. Namun setelah saya analisis, setelah saya cari tahu juga, ternyata ada penggunaan layanan cloud computing dalam industri food and beverage. Ternyata penggunaan layanan cloud, terutama pada sektor retail seperti toko atau restoran, telah menjadi semakin penting untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya, manajemen, dan pengalaman pelanggannya. Berikut adalah analisis mengenai bagaimana layanan cloud computing bisa diterapkan dan apa saja keuntungan serta tantangan dalam penggunaannya di sektor ini. Yang sudah kita ketahui, ada model layanan dari cloud computing ini ada 3 ya, ada IaaS, ada PaaS, sama SaaS. Nah, kalau yang IaaS ini, layanan infrastruktur as a service di sektor retail ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang layanan IaaS pada sektor F&B ini. Yang pertama itu skalabilitas sistem IT-nya, memanfaatkan IaaS untuk mengembangkan infrastruktur IT mereka. Ini memudahkan mereka untuk menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan, terutama saat musim liburan atau promo besar. Tentunya sangat penting. Nah, yang kedua itu pengelolaan data dan analisis. Untuk menganalisis perilaku pelanggan, preferensi makanan, dan tren pembelian. Ini bisa digunakan untuk strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, serta manajemen inventaris yang lebih efisien. Yang ketiga ada manajemen aplikasi POS atau Point of Sale. Restoran bisa menggunakan layanan IaaS ini untuk menghosting aplikasi POS mereka di awan atau di cloud, sehingga memudahkan dalam hal pembaruan, integrasi dengan sistem lain, dan aksesibilitas di berbagai lokasi. Selanjutnya analisis layanan Platform as a Service atau PaaS. Yang pertama ini pengembangan aplikasi pemesan makanan. Restoran atau perusahaan F&B bisa menggunakan PaaS untuk membangun aplikasi pemesanan online atau platform pengiriman makanan tanpa perlu khawatir tentang pengelolaan infrastruktur, seperti sudah diterapkan pada Gojek, Shopee Food, dan lain-lain. Yang kedua ini pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi. PaaS memungkinkan pengembangan platform berbasis AI atau machine learning yang bisa menganalisis data pelanggan dan menawarkan rekomendasi menu berdasarkan referensi mereka. Ini meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong peningkatan penjualan. Selanjutnya analisis model layanan Software as a Service atau SaaS. Nah, yang pertama ini ada sistem Point of Sale atau POS tadi. Layanan SaaS memungkinkan restoran atau F&B menggunakan sistem POS berbasis cloud untuk mengelola transaksi, inventaris, dan data pelanggan. Biasanya ini digunakan di kasir juga. Yang kedua itu sistem akuntansi dan keuangan. Bisnis F&B dapat menggunakan aplikasi SaaS untuk mengelola keuangan dan akuntansi, termasuk pelacakan pengeluaran, pelaporan pajak, dan manajemen penggajian. Yang ketiga ada sistem pelatihan dan manajemen karyawan. SaaS juga dapat membantu dalam manajemen karyawan, termasuk penjadwalan, pelacakan kinerja, dan pelatihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk dokumentasi web yang sedang saya kerjakan. Jadi intinya saya ingin web untuk stokkan barang overhandle. Nah, biasanya overhandle Persib ini masih manual gitu. Sistemnya masih manual, masih pencatatan di buku. Nah, saya ingin untuk overhandle stok barang ini meliputi barang-barang seperti roti, basic food, dan cookies ini membuat lebih praktis, jadi tidak usah ditulis manual setiap overhand. Baik, segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan juga dokumentasi belum beres. Untuk webnya masih saya kerjakan karena terbatas waktu untuk bekerja dan juga saya masih bingung, Pak.
dan saya masih bingung untuk step by step membuat codingannya, jadi harus teliti gitu. Nah, untuk kedepannya nanti saya usahakan untuk membereskan apa yang saya inginkan, membuat web untuk overhandle stok barang setiap overhandle ship gitu. Nah, mungkin segitu dokumentasi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.